Alhamdulillah الذي تكرم على العارفين من عباده في هذه الحياة بأنوار قلوبهم وأفئدتهم، وجعل تلك الأنوار لهم في كل حال وفي كل وقت من أقوى أسباب الوصول إليه في جميع أحوالهم. اللهم أدم صلواتك والسلام على عبدك المصطفى بنور الأنوار حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا مولانا محمد، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في الطاعات والعبادات في الليل والنهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، para alim ulama dan para mujahidin, para sesepuh kini sepuh, seluruh jajaran pengurus Majelis Ta'lim, khususnya Majelis Ta'lim Aliyah, dan segenap para jajaran takmir masjid atau mushola, khususnya Masjid Baitul Islam, dan segenap para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kepada orang tua saya beliau, kepada Haji Surajuddin serta Ibu Haji Alifah yang alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini beliau bisa ziarah di masjid ini. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelancaran dan kesuksesan apa yang menjadi maksud dan tujuannya, begitu pula untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan hikmah pada kajian ini 205 yang bawah kitabnya, hikmah yang ke-205. Sebelum itu kita terangkan bahwa inti daripada ilmu tasawuf adalah membersihkan dari sifat-sifat di dalam hati yang tidak diridhai oleh Allah, kemudian menghasilkan berupa hiasan dengan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari itu akan menghasilkan yang namanya ihsan, yang sering kita dengarkan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Yang pertama,
sambil mesti sholat Allah. Namanya al-takhalluf, yaitu menguras secara totalitas, menguras secara keseluruhan sifat-sifat yang tercela yang berada di dalam hati setiap individu manusia melalui kajian-kajian ilmu tasawuf. Di antaranya sifat riya ini merupakan sifat yang paling berbahaya di dalam hati manusia, khususnya orang ketika beribadah. Harus dihilangkan sifat yang namanya sum'ah, suka mendengarkan kelebihan yang dia miliki kepada orang lain. Hajiku ini, sholatku ini, korbanku ini, ngajiku ini, ilmuku ini, itu namanya sum'ah. Artinya senang menginformasikan ke orang lain tentang amalia-amalia yang semuanya itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk jenis sifat yang tercela di dalam hati. Termasuk malih yang namanya hasud, iri dan ini. Tidak suka jikalau ada orang lain diberi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah berupa kenikmatan-kenikmatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah di zaman azal. Ada orang punya uang banyak gak suka, ada orang rumahnya bagus gak suka, ada orang punya mobil baru gak suka, ada orang senang ngaji gak suka, ada orang senang korban gak suka. Ini mungkin dia hasil tinggi. Apa itu hasil? Suatu penyakit yang timbul dari diri manusia dengan harapan agar nikmat yang ada pada orang lain itu bisa lepas. Namun ini sekedar contoh. Yang terakhir, kibir, sifat sombong. Sifat sombong, merasa dirinya paling memiliki, dirinya paling unggul, dirinya paling hebat, paling ahli jamaah, paling ahli ngaji, paling ahli Quran, paling ahli sedekah, dan seterusnya. Ini merupakan inti-inti daripada sumber penyakit hati. Satu, takabur, sombong. Dua, hasud, sifat dengki. Tiga, riya, sifat pamer. Dan yang keempat, sum'ah, suka mendengarkan amalannya kepada orang lain. Ini jika dibiarkan, maka akan membuat hati ini terdapat bintik-bintik kegelapan. Bintik kegelapan gelap. Kalau dibiarkan, kalau diteruskan, apalagi sampai mengakar dalam hati, ini sulit untuk dihilangkan. Makanya diperlukan cara untuk menghilangkan, ini menikah, belajar ilmu tasawuf, dibersihkan. Kalau sudah bersih, nanti akan mendapatkan penggantinya satu. Yang riya dapat pengganti namanya ikhlas. Riya pengganti ikhlas. Kalau riya itu artinya pamer, memperlihatkan amalannya ke orang lain, merasa senang kalau amalannya dilihat oleh orang lain. Kalau ikhlas itu semata-mata ibadah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang, gak ada orang, mulai jamaah
semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah, pahala Allah, ganjaran dari Allah. Untuk kemudian pengganti daripada sifat yang namanya hasud, sifat yang namanya hasud mereka tinggi diterangkan oleh ulama, namanya nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu artinya keyakinan seseorang bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah kepada orang tersebut memang benar-benar atas keinginan Allah dan atas izinnya Allah. Jadi penggantinya sifat hasud nasihat. Yang ketiga ingin menikah sum'ah. Dari sum'ah apa? Mendengarkan ibadahnya kepada orang lain. Nah, maka diganti dengan sifat yang utama, yang mulia, hingga menikah dzikrul minnah. Ingat bahwa semuanya itu datangnya tidak ada lain kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Yang terakhir sifat takabur, penggantinya ingin menikah sifat yang namanya tawadu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi hasan. Kalau sudah seseorang itu mau menguras dalam hatinya akhlak-akhlak yang buruk, yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf namanya takhalli, kemudian diganti dengan sifat-sifat yang mulia, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat Allah, yang diistilahkan dengan istilah tahalli, maka hasilnya terjadi. Dari tahalli menuju ke tahalli, dari tahalli menuju yang terakhir di menikah terjadi. Tahalli menggunakan roh, tahalli menggunakan hak, tajalli menggunakan jin. Isyarah jin itu hanya semata-mata untuk Allah. Qul huwallahu ahad. Apa itu tajalli? Tadi yang sudah kita terangkan, yaitu maqam ihsan. Anta hudallaha ka'annaka tara, menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Fa'illam takun tarah fa'innahu ya. Jika belum sampai pada maqam ini, maka kita punya keyakinan bahwa Allah sampai detik ini melihat gerak-gerik kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hikmah dari kitab Al-Hikam, kita sampai pada urutan yang ke-205. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waradat 'alaikal anwar فوجد القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت. صلوا على النبي محمد. ربما وردت عليك الأنوار. Terkadang nur cahaya yang lain, terkadang nur atau cahaya itu
tidak masuk ke dalam hati. Baru bilang terkadang cahaya itu tidak mau masuk ke dalam hati. Ketika nur ini hendak mau masuk ke dalam hati, fawajadatil qalba, ternyata hati yang ingin dimasuki oleh cahaya ini mahsyuwan bisuaril ada, ternyata enggak ada ruangannya. Apa penyebabnya kok sampai padat pun enggak ada ruangannya? Karena penuh dengan kecintaan terhadap dunia. Understand? Orang malu. Hikmah sebelumnya Qur'aturaki anwarun udhina laha bil usul wa anwarun udhina laha bil juhul. Ada nur ini yang sudah bisa sampai ke dalam karena kosong, sehingga hati ini menerima. Ada yang belum bisa masuk, cuma nempel. Pembahasan pekan kemarin cuma nempel, jadi di luar, bukan. Hikmah ini menerangkan tentang kadang-kadang Allah Ta'ala itu mengirimkan cahaya nur dari Allah kepada seorang hamba tertentu. Ketika cahaya ini ingin masuk, ternyata balik. Kenapa balik? Sudah tidak ada ruangan, sudah tidak ada tempat, sudah penuh hatinya. Apa yang memenuhi sehingga nur ini tertolak? Senang duit, boleh dihitung ya. Barang-barang ya. Senang jabatan, senang puji, yang normal. Senang tahta, senang harta, senang secara keseluruhan dunia. Karena senangnya, makanya kelanjutannya Imam Hikam mengatakan fartahalat min haitsu nazalat. Seketika itu nur berbalik, boleh sakit lupa, boleh sakit manggon, tertutup. Apa yang menutupi orang? Dunia. Apa? Dunia. Cinta dengan dunia. Islam tidak melarang orang muslim kaya. Nek sakit orang muslim kabeh sugih dan korbannya akeh. Tidak melarang. Yang dilarang itu jangan sampai orang muslim senang dunia. Karena senangnya dunia yang begitu mendalam, paham begitu mendalam, sudah mengakar, maka kesulitan cahaya akan masuk ke dalam hati orang tersebut. Itu kalau seandainya baru satu sebab. Kalau saatnya timbul lagi sebab senang kedudukan duniawi, angkat duniawi, Islam tidak melarang orang muslim berpangkat dunia, silahkan. Tapi jangan sampai orang itu mencintai pangkat dunia sehingga tidak melakukan amanah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dari ini keterangan kula kutip dawuhipun sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
wa arda. Dari mana datangnya nur dan dari mana gelapnya hati? Dari mana hati ini bisa terang dan dari mana hati ini bisa gelap? Yo nopo carane biar hati jenengan iki padang dan sebaliknya apa penyebabnya hati manusia ini gelap? Paham ya? Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhahu beliau menyampaikan dalam maqalahnya Hammul akhirah nurun fil qalb wa hammud dunya zulmatun fil qalb. Hati yang menerima cahaya dari Allah, jika orangnya punya keresahan tentang urusan akhirat, kalau sedang orang lain, hati yang akan dipenuhi nur cahaya diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sir rahasianya Allah itu jika orangnya memiliki keresahan. Apa itu resah? Susah. Apa arti susah? Gelisah. Apa penyebabnya resah, susah, gelisah? Karena memikirkan urusan akhirat. Urusan akhirat apa mawon, Pak? Urusan akhirat apa mawon? Itu urusan yang sampai ke sana. Makanya dipikir lagi urusan akhirat. Pertama permulaan akhirat, permulaan ini hati dalam kondisi husnul khotimah atau suul khotimah. Ini permulaan. Dengan pikiran, mungkinlah tambah padan hati manusia. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil malik, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Memikirkan satu keadaan yang semuanya orang pasti akan mengalami satu atau yang satunya. Ini kalau sering-sering menjadi hal resah dalam kehidupan panjenengan, gimana Bu? Akhirnya pada akhirnya uripe ati awas, ini maksiat, awas, ajal setiap saat akan tiba. Akhirnya terhindar dari maksiat. Akhirnya berhati-hati dengan ini ada area taat, ini ada area maksiat. Ini perintah, ini larangan. Kullu nafsin dha'iqatul. Gimana? Dari sebelum kapan? Dari sebelum. Yang penting dha'iqatul maut. Banyak kejadian yang dialami oleh orang-orang yang istiqomah. Di antaranya Imam Ghazali alaihi ridwanullah. Itu wafatnya beliau mandi sendiri. Pakai katuman saya wudhu sendiri. Kalau kemudian berbaring, tidak lama meninggal dunia. Sebagian dari kalangan aulia Isra'il wafat, termasuk dunia guru saya Habib Muhammad bin Ali bin Jihad. Wafatnya ketika dakwah. Ada
dari kalangan awliya Israelihin ketika pas menerangkan kepada santri tentang kalimat tauhid. Jadi para santri barang-barang mengucapkan la ilaha illallah apa? Pulau kali panjenengan yang mau nafsu. Akhirnya diri awak diri astagfirullahaladzim. Makan ya. Tuh hati-hati. Sisa umur apunten kelihatannya lebih sedikit daripada yang sudah berlalu. Tapi sih nggak gitu. Namun bukan. Sisa umur antara 60 dan 70. Berarti yang 60 tinggal berapa ekor ini? Yang 70 kok masih berarti ada diskon dari Allah. Lah, jenengan prihatin tentang satu hal yang jenengan biasakan akhiru likra hadhil ladat ning ingat mati. Di rumah ingat mati, di luar rumah ingat mati, di masjid ingat mati, di luar masjid ingat mati. Bahkan ketika dengan sedang santai-santai ingat akhiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyak untuk selalu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan dunia. Apa itu perkara yang menghilangkan kelezatan dunia? Ingat mati. Akeh ingat mati. Begitu. Emang jenengan itu. Akeh ingat mati. Mungkin gampang atau ada duit. Gak ada kesehatan ingat mati. Apalagi yang punya penyakit bertambah. Ini jauh Imam sahabat Utsman bin Affan, hamun fil akhirah, keresahan dan kegelisahan yang betul-betul sudah mengakar dalam hati pikiran panjenengan tentang akhirat. Ini alat yang paling cepat membuat nur ini bercahaya di dalam hati kita. Maksudnya itu lebih satu Pak. Ingat mah. Kedua, alam barzah dengan bertolak. Kedua nyampe nanti. Monggo dijawab. Monggo sing jawab mobil yang jenengan mengendarai tiap hari Pak, sing jenengan lurus-lurus. Dijak sedikit susah. Kenapa sedikit ngelumung? Itu Pak. Ada sebagian saya lihat orang tuh rumahnya sampai nggak punya tempat parkir, saking banyaknya mobil. Tetangganya kadang-kadang sepeda orang nggak dibawa. Kompak nih. Apa ada yang beda dengan pendapat saya? Ono apa sih? Mungkin waktu sih berarti butuh mobil dan kuburan. Kompak nih. Rumah sebesar apapun ditinggal sing direnovasi tidak boleh renovasi gempur, bangun lagi gempur, kemudian lebur, gempur lagi, lebur, kemudian lapik gempur lagi, lebih apa? Setelah tonggolnya rumah itu jauh dari pikiran. Padahal ditinggal, nomor aset tambah, aset tanah, aset nomor, aset mall, aset pasar, apa nggak aset? Itu sedang bakal jenengan tinggalkan. Ternyata gorengan sing jenengan jadi kalau gorengan sing jenengan ini kalau kamu daripada rumah yang mewah yang masih statusnya miliknya orang. Seteguk kopi yang jenengan pun
apalagi menerima sholat biasanya menggunakan piringan. Kita doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah berkah manfaat. Amin. Dilipat gandakan oleh Allah dunianya, akhiratnya. Amin ya rabbal. Beserta kita semuanya, keluarga kita semuanya. Pun itu dipikir lagi. Jadi masalah ajal suul khotimah terus kita pun tidak tahu nasibnya. Lalu kemudian apa yang kita banggakan? Ibadah apa? Kok nasibnya kita nggak tahu? Apakah perlu milik orang, ngurus orang? Kita sendiri urusannya belum jelas. Ngurusin nasab, ngurusin kita sendiri itu urusannya belum jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tiga-tiganya alam barzah betul jawabannya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Allah yang menciptakan kita, yang mewafatkan kita, yang membangkitkan kita, memberikan arahan menurut aku, kata Allah, amal soleh. Jadi bukan uang tapi manfaat, bukan tahta tapi manfaat tahta, bukan rumah tapi manfaat rumah, bukan mobil tapi manfaat mobil. Allahumma sholli ala Setelah dari kuburan, kita semuanya akan dibangkitkan menuju kepada mahsyar. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Terus ulangi malih, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau amal, supaya lihat amalnya, bukan supaya lihat masjidnya. Mobil sudah kullu man 'alaiha fan, serah, entek, habis, ludes, ampas pun tertinggal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram liyurau a'malahum. Yang akan kalian lihat bukan kekayaan Anda atau harta Anda atau tidak, tapi yang akan lihat amal. Ngaji akan dengan lihat, korban akan dengan lihat, Quran akan dengan lihat, sedekah akan dengan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin. Dibangkitkan kepada mahsyar, kemudian kepanggih sinten. Tolong dijawab, kepanggih sinten. Darana sing jawab, sing ngomong melawan jawab. Jadi kita dikira dari sekarang, sebab tempat mikirnya cuma sekarang. Kematian cuma sekali, walau kehidupan dua kali. Kematian cuma sekali, namun minggu tok kita mengalami mati. Dan akhirat khalidina fiha abada. Pikirkan yang di dalamnya ada dua kehidupan. Pikirkan yang di dalamnya tidak akan pernah mati hingga menikah akhirat. Kumpul dengan siapa? Mudah-mudahan kali Rasulullah. Mudah-mudahan di samping Rasulullah. Mudah-mudahan bisa melihat wajah Rasulullah. Mudah-mudahan sakit kempal kali Rasulullah. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan yang dicintai. Cinta Nabi kumpul Nabi, cinta wali kumpul wali, cinta soleh kumpul soleh, cinta pemain. Di dunia gak kenal, cuma seneng kalau mereka ketemu. Di dunia gak pernah kita ketemu karena cinta akan ada ketemu. Itu cinta. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Terus yang terakhir sebelum dua tutup, dengan badai melintas jembatan sing paling unik sebelumnya saat Nabi Muhammad wa in minkum illa waridha. Tolong sing merasa selamat
bakal sama tangan-tangan itu. Ayo, konten yang persoalan itu. Tengah mungkin, depan mungkin. Tapi kalau yakin oleh Allah, wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladina taqaw. Sing selamat kelompok al-muttaqin. Kelompok apa orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi gawe sahabat Utsman. Lanjut lagi, komplete. Amun fid dunya zulmatun fil qalb. Susah gelisah karena duit, susah gelisah jabatannya rokak naik, susah gelisah mikirake omah, susah gelisah karena belum dapat mobil, susah gelisah karena tambah kebanyakan, susah gelisah tentang urusan dunia. Teruskan, lanjutkan, hatinya pasti akan gelap. Nah, teruskan mengilang jamaah, teruskan ngaji ini tokoh lama-lama sholatnya. Apa penyebabnya? Karena hatinya enggak ada nur, boten wonten cahaya. Oleh sebab itu dilatih kita untuk berusaha mengurangi rasa cinta dunia dalam diri kita. Misal haji, mengurangi rasa cinta umroh, mengurangi rasa cinta dan mengurangi rasa fakir miskin sekitar kita, mengurangi rasa cinta majelis taklim, mengurangi rasa cinta dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Amin.